Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya kenalin aku Audi, yang akan memaparkan materi polinomial. Nah, sebelum kita lanjut bahas materi, aku kenalin dulu subtopik yang aku bawa nanti. Nah, di sini ada 5 subtopik. Yang pertama itu ada definisi dari polinomial, yang kedua ada pembagian suku banyak, yang ketiga ada teorema sisa, yang keempat teorema faktor, dan yang terakhir adalah teorema Vieta. Nah, kita masuk ke subtopik yang pertama, yaitu definisi dari polinomial. Nah, Kak, polinomial itu apa sih? Nah, jadi polinomial itu adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Jadi, di sini syaratnya adalah harus berpangkat bulat positif. Nah, kalau negatif gimana, Kak? Jadi, kalau misalkan pangkatnya negatif, berarti bukan termasuk polinomial. Nah, polinomial ini disebut dengan suku banyak. Nah, suku banyak yang berderajat n dengan variabel x. Nah, dituliskan dalam bentuk ini. Nah, ini adalah bentuk umumnya. Nah, keterangannya, jadi n itu bilangan bulat positif. Kan tadi udah aku bilang berpangkat bulat positif. Dan n ini sebagai pangkatnya. Nah, kemudian an,an-1 dan seterusnya itu merupakan bilangan real yang disebut dari koefisien dari variabel x. Nah, terus A0 itu apa sih? Nah, A0 itu merupakan bilangan real yang kita sebut sebagai konstanta gitu. Jadi dia cuma angka aja nih, nggak ada variabel x-nya. Nah, di sini aku kasih contoh mana yang bukan polinomial dan mana yang termasuk polinomial. Nah, di sini untuk contoh yang pertama itu disebut dengan polinomial berderajat 4. Nah, kenapa sih kok disebut dengan polinomial berderajat 4? Nah, jadi di sini kita nyebutnya dari pangkat yang paling tinggi. Pangkat yang paling tinggi adalah 4. Jadi kita sebutnya polinomial berderajat 4. Nah, kenapa kok termasuk polinomial? Karena seperti yang kita lihat, pangkat dari x, semua x yang ada di contoh satu ini adalah bilangan bulat positif. Nah, kemudian ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini disebut dengan polinomial berderajat 5. Nah, kenapa berderajat 5? Karena yang pangkat tertinggi adalah 5. Jadi disebut dengan polinomial berderajat 5. Nah, kenapa disebut polinomial? Seperti pada contoh yang pertama tadi, seperti yang kita lihat, pangkat dari variabel x, semua variabel x di sini adalah bilangan bulat positif. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, di sini, contoh yang ketiga ini bukan termasuk polinomial. Nah, kenapa? Seperti yang kita lihat, 2x pertama itu berpangkat bulat positif, namun 2x kedua dari yang terakhir ini bukan berpangkat positif. Nah, kenapa? Kalau misalkan kita jabarkan, ini 5 per x pangkat 1 ini jadinya 5 X pangkat min 1. Nah, begitu juga dengan 9 per X pangkat 2. Nah, 9 per X pangkat 2 itu kalau dijabarkan, jadinya 9 X pangkat minus 2. Nah, karena tandanya negatif, berarti kan tidak memenuhi syarat dari definisi polinomial itu sendiri, makanya bukan termasuk polinomial. Nah, kemudian ke contoh yang keempat. Nah, keempat ini juga bukan termasuk polinomial. Nah, kenapa? Karena di sini ada 6 akar X. Nah, akar X ini kalau dijabarkan ya, ini berarti X pangkat setengah gitu. Jadinya X pangkat setengah gitu. Nah, terus kenapa bukan polinomial? Meskipun ini bilangan positif, tapi setengah ini bukan merupakan bilangan bulat gitu. Kemudian lanjut untuk operasi antar suku banyak. Jadi operasi antar suku banyak atau polinomial ini sama seperti operasi pada umumnya. Gitu, kalau penjumlahan ya fx dan gx ini ya dijumlahkan seperti biasanya, dan pengurangan pun juga demikian gitu. Nah, untuk perkalian juga
seperti biasanya. Untuk pemahaman lebih lanjut bisa aku kasih contoh soal di sini. Misalkan ya, diketahui PX itu 3X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus 5. Dan QX-nya 4X kuadrat minus 2X. Nah, kita suruh nentuin nih penjumlahan, pengurangan, serta perkalian dari PX dan QX. Nah, oke. Jadi ini jawabannya. Udah aku bilang tadi kalau misalkan operasi ketiga itu seperti yang kayak biasanya, jadi PX-nya kan ini, nah ditambah dengan QX-nya ini. Jadi kita tambahkan sesuai dengan pangkat variabel gitu. Kalau 3X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2, tidak akan mendapatkan hasil. Yang mendapatkan hasil adalah yang X-nya itu pangkatnya itu sama gitu. Jadi diperoleh hasilnya ini. Nah, kemudian yang B itu pengurangan. Sama dengan penjumlahan, ini PX-nya ini, terus dikurangi QX-nya ini. Nah, untuk pengurangan, jangan lupa dikasih kurung. Nanti bisa kejebak karena minus ketemu minus itu hasilnya plus. Jadi ini hasilnya plus. Nah, untuk yang C itu kan perkalian. Nah, perkalian pada umumnya aja konsepnya ya gini, ini kan PX nih. Ini PX, ini QX. Ya udah, kita berarti 3X pangkat 3 itu dikali dengan QX. Nah, kemudian hasilnya berapa gitu ya. Nah, kemudian 2X kuadrat ini dikali dengan QX lagi. Nah, kemudian yang terakhir, konstanta yaitu 5, itu dikali dengan QX atau 4X kuadrat minus 2X. Dan ditemukan hasil yang seperti ini yang aku garis. Oke, next. Selanjutnya adalah menentukan nilai polinomial. Nah, di sini ada dua cara. Yang pertama dengan cara substitusi, yang kedua dengan cara skema Horner. Nah, untuk cara substitusi itu kayak masukin angka ke fungsinya aja sih, kayak biasanya. Jadi, misal nih, ada contoh nih, kita menghitung tinggi batu yang telah dilempar nih, dengan memiliki fungsi HT bla 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 gitu, dengan T-nya itu sama dengan 1. Nah, maka ketinggian batu itu berapa sih? Berarti kan karena ini HT, sedangkan T-nya itu sama dengan 1, berarti ini H1 kan. H1, ya udah kita masukin ke fungsinya. Jadinya H1 sama dengan minus 4 kali 1 kuadrat karena T kuadrat, kemudian plus 5 kali 1 karena 5T, nggak ada pangkat 2-nya, hanya pangkat 1, plus 2. Plus 2 karena cuma konstanta, tidak ada T-nya. Dan hasil akhirnya adalah 3. Berarti ketinggian batu itu adalah 3 meter. Nah, untuk cara yang kedua itu pakai cara skema Horner. Nah, skema Horner itu kayak gimana sih? Nah, gini. Jadi, misal diketahui fx itu adalah ini, persamaan kubik. Untuk mencari nilai fx untuk x sama dengan k. Jadi gini, koefisien dari variabel x, semua variabel x itu adalah a, b, c, dan d kan. Nah, a, b, c, dan d itu kita letakkan di paling atas. Nah, paling atas. Jadi bentuk skema Horner itu kayak gini. Nah, kemudian untuk K-nya itu kita taruh yang di samping kiri. Nah, gimana sih? Jadi di sini simple aja, skema Horner itu cuma dijumlahkan kemudian dikalikan. Nah, di sini sistemnya itu kalau ke bawah itu dijumlahkan, kalau ke samping ke K itu dikalikan. Nah, gini, misal nih, ini A, ini kan bawahnya A kan nggak ada nih, berarti ini 0. Berarti A tambah 0 adalah A. Nah, A kan. Nah, A ke samping lagi, ke samping A kali K, berarti kan AK. AK disimpan di bawahnya B hasilnya. Kemudian di bawah lagi, ke bawah lagi ya. Ke bawah lagi berarti dijumlahkan, berarti B ditambah AK sama dengan AK plus B. Nah, kemudian AK plus B ini dikalikan dengan K. Kali K hasilnya AK kuadrat plus BK ini ditaruh di bawahnya C. Seterusnya sampai kita dapat hasil di akhir, yaitu D plus persamaan kubik ini. Nah, berarti AK pangkat 3 plus BK kuadrat plus CK plus D ini merupakan FK. Nah, contohnya ya. Sama soalnya kayak yang cara nomor 1 tadi, yaitu HT
min 4T kuadrat plus 5T plus 2, kemudian T-nya sama dengan 1. Nah, koefisien dari variabel T adalah minus 4, 5, plus konstantanya 2. Berarti kita taruh di atas. Nah, T-nya sama dengan 1, berarti satunya kita taruh di samping. Nah, berarti kita jumlahkan nih. Nah, kita jumlahkan berarti min 4 tambah 0, min 4. Min 4 kali 1, hasilnya min 4, kita taruh di bawahnya 5. Nah, 5 ditambah minus 4 sama dengan 1 nih. Dan 1 terus dikali dengan 1. Dikali dengan 1 hasilnya 1. Diletakkan di bawahnya 2. Berarti hasil dari penjumlahan antara 2 plus 1 adalah 3. Berarti kan sama nih nilainya. Ketinggiannya berarti 3 gitu. Oke, next. Subtopik yang kedua adalah pembagian polinomial. Nah, pembagian polinomial ini definisinya adalah pembagian dua suku banyak, yaitu suatu suku banyak fx berderajat n dibagi px berderajat n. Nah, menghasilkan hasil bagi hx berderajat n dikurangi n, dan sisa atau sx itu maksimal berderajat m minus 1. Nah, secara umum itu dapat tulis seperti ini. Secara umum, nah, fx itu adalah yang dibagi. Nah, kemudian px-nya itu yang pembaginya. Kemudian hx-nya itu adalah hasil bagi, dan sx-nya itu adalah sisa. Oke, jadi di sini pembagian polinomial itu ada 3 cara. Yang pertama adalah cara bersusun gitu. Jadi kita pakai cara bersusun biasanya aja gitu. Hanya saja ini bentuknya aljabar. Nah, misal nih, ini kita disuruh untuk menentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial dari ini. Polinomial ini oleh x plus 3. Ya udah, bentuk polinomialnya kita taruh di dalamnya, di dalam pembagian ini. Kemudian x plus 3-nya kita taruh di samping kiri. Intinya, kita harus gimana caranya? Yang depan ini harus habis atau harus 0. Berarti kalau harus 0 karena ini dikurangi, ujung-ujungnya berarti kita harus menemukan angka yang sama, yaitu 2x pangkat 3. Nah, 2x pangkat 3 plus 7x kuadrat, kalau dibagi dengan x plus 3 itu berapa? Nah, biar hasilnya 2x pangkat 3, biar hasilnya 0 nanti, berarti kita hasilnya ini 2x pangkat 2. Kenapa? 2x pangkat 2 kali x itu hasilnya 2x pangkat 3. Sedangkan 2x kuadrat plus 3 itu hasilnya 6x kuadrat. Nah, jika dikurangi berarti ini kan 0. 2x kubik dikurangi 2x kubik kan hasilnya 0. Berarti di sini sisa ini 7x kuadrat dikurangi 6x kuadrat, hasilnya x kuadrat plus minus 5x plus 1-nya itu turun gitu. Nah, sama kayak tadi sistemnya, gimana caranya hasilnya tuh 0 atau yang depan itu bisa habis, yaitu x kuadrat. Ya udah, x kuadrat dikurangi 5x itu dibagi dengan x plus 3, hasilnya x. Nah, kenapa x? Coba perhatikan, x kali x itu hasilnya x kuadrat. Berarti kan memenuhi syarat nih, hasilnya yang depan tuh 0 habis gitu kan. Nah, kemudian x kali 3 itu berarti hasilnya 3x. Nah, kemudian dikurangi hasilnya ini. Selanjutnya, sistemnya kayak tadi lagi gitu. Jadi ini kan 0. Min 8x dikurangi min 8x jadinya 0. Nah, kemudian karena di sini min 8 kali 3 itu minus 24, berarti pengurangannya adalah 25. Hasilnya adalah 25. Nah, 25 ini adalah sisa. Nah, kemudian hasil baginya itu yang di atas ini. Nah, yang ini merupakan hasil baginya gitu. Jadinya hasil baginya 2x kuadrat plus x minus 8, sisanya 25. Nah, cara yang kedua yaitu dengan cara skema Horner yang tadi aku jelasin. Nah, di sini ada 3 jenis nih. Yang pertama adalah pembagian oleh x plus k. Nah, misal ini nih, k yang tadi, jadi x plus k itu maksudnya tuh ini ya pembaginya, x plus k atau x plus 3. Nah, kalau pakai skema Horner tadi kan berarti koefisien dari semua variabel x plus konstanta itu diletakkan di atas nih, letakkan di atas. Kemudian x plus k-nya, x plus 3 itu kan sama dengan 0. Nah, berarti x itu sama dengan minus 3. Karena apa? Karena yang plus 3 itu pindah ruas ke kanan, jadinya minus 3 ini. Nah, ya udah, berarti 2 plus 0 hasilnya 2.
Nah, 2 dikali minus 3 hasilnya minus 6. Nah, 7 plus minus 6 hasilnya 1. 1 kali minus 3 hasilnya minus 3. Nah, seterusnya sampai hasil akhirnya itu 25. Nah, 25 ini merupakan sisa. Sama kayak tadi yang cara bersusun. Merupakan sisa. Kemudian yang ini, yang depannya ini, merupakan koefisien hasil bagi. Nah, kita kalau misalkan menentukan koefisien, berarti kan variabelnya nggak ada nih. Nah, kalau mau ada variabel berarti gini, yang belakang ini, yaitu minus belakang ini adalah konstanta. Nah, depannya konstanta itu pasti X pangkat 1. Nah, depannya X pangkat 1 pasti X pangkat 2. Nah, jadinya ini. 2X kuadrat plus X minus 8. Nah, jenis yang kedua adalah pembagian polinomial oleh AX plus B. Nah, AX plus B maksudnya adalah pembagiannya itu bentuknya ini. AX plus B. Nah, di sini bedanya hasil baginya tuh HX atau hasil baginya itu dibagi A. Nah, A-nya ini dari mana? Nah, A-nya ini dari pembagian ini. Nah, selanjutnya ini nih ada soal. Bentuk polinomial ini dibagi oleh 2X minus 3. Nah, 2X minus 3 ini kan berarti kita kan sama dengan 0. Nah, kalau X-nya berarti hasilnya adalah minus 3 dipindah ke ruas kanan berarti kan plus 3 ya. Nah, karena 2X berarti kan karena perkalian, berarti kalau pindah ke ruas kanan jadi pembagian yaitu 3/2. 3/2. Seperti cara yang tadi, koefisien dari semua variabel X plus konstanta itu ditaruh di atas. Kemudian X-nya 3/2 itu ditaruh di samping kiri. Nah, berarti 2 ditambah 0, 2. 2 kali 3/2. 3/2 hasilnya 3. 3 kan. Terus 7 ditambah 3 hasilnya 10. Terus dikali lagi dengan 3/2 nih. Sampai seterusnya. Dan hasil akhirnya adalah 16. Nah, 16 ini adalah sisanya. Nah, hasil baginya ini yang 2, 10, dan 10-nya tadi. Nah, kemudian karena hasil baginya itu HX dibagi A, berarti 2X kuadrat plus 10X plus 10 ini dibagi dengan 2. Dibagi dengan 2, 2-nya itu dari sini. Dari bentuk AX plus B. Jadinya hasilnya X kuadrat plus 5X plus 5 gitu. Nah, kemudian yang ketiga, yang jenis ketiga dari skema Werner adalah bentuk persamaan kuadrat nih, yaitu AX kuadrat plus BX plus C. Nah, di sini beda lagi nih hasil baginya H2X per 2. Nah, H2 ini apa? H2 ini adalah hasil bagi yang kedua. Nah, dengan sisa S2X plus S1 minus S2K1. Nah, S2-nya ini adalah sisa yang kedua, dan S1 ini adalah sisa yang ke-1. Nah, misal nih, ada bentuk polinomial ini, terus dibagi oleh X kuadrat minus 5X plus 6. Nah, persamaan kuadrat ini, pembagian ini kita faktorkan dulu, yaitu X minus 2 kali X minus 3. Nah, X minus 2 sama dengan 0, berarti X-nya kalau min 2 pindah ke ruas kanan, berarti hasilnya 2. 2 taruh yang di sini. Nah, kemudian X minus 3-nya, kalau sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 3. Karena pindah ke ruas kanan. Nah, selanjutnya, kita kayak tadi lagi nih, koefisien dari semua variabel X plus konstanta itu kita taruh yang di atas. Nah, udah kita jumlahin terus dikaliin. 2 tambah 0 hasilnya 2. Nah, 2 kali 2 hasilnya 4. Min 3 ditambah 4 hasilnya 1. 1 kali 2 hasilnya 2. Seterusnya sampai ketemu yang akhir nih, yaitu 21 sebagai sisa yang ke-1 atau sisa yang pertama. Nah, kemudian kita lanjut lagi nih pakai skema Horner yang hasilnya tadi untuk menghasilkan hasil bagi yang kedua ya. Nah, berarti turun nih hasilnya tadi, yang pertama tadi, ditambah 0. Berarti 2 tambah 0 sama dengan 2. 2 kali 3 itu hasilnya 6. Nah, 1 plus 6 itu hasilnya 7. Nah, 7 kali 3 hasilnya 21. Seterusnya sampai akhir yaitu 91. Nah, kenapa nggak diterusin sampai ini? Karena yang 21 ini udah jadi sisa gitu. Jadi udah nggak bisa dibagi lagi gitu. Nah, ya udah jadi ketemu 91 ini sebagai sisa yang kedua. Nah,
Berarti hasil baginya itu kan tadi hasil bagi yang kedua. Hasil bagi yang kedua adalah ini, 27 sama 27 koefisiennya ya. Berarti kalau ada variabelnya, penulisannya 2x kuadrat plus 7x plus 27. Nah, dibagi dengan A-nya itu kan dari ini ya, dari pembagi. Nah, A dari pembagi itu adalah 1, berarti hasil baginya ini dibagi dengan 1, maka hasilnya tetap. Nah, kemudian untuk sisanya itu kan rumusnya ini. Nah, berarti S2-nya kan 91, berarti 91X plus S1-nya 21, berarti plus 21, dikurangi S2K1, berarti S2-nya 91, K1-nya 2, 91 kali 2. Nah, hasilnya 91X minus 161. Nah, kemudian cara pembagian yang terakhir atau yang ketiga adalah pembagian polinomial dengan Horner-Kinel gitu. Hampir sama dengan skema Horner, cuma ini sistemnya diagonal. Nah, jadi Horner-Kinel ini untuk bentuk polinomial berderajat 4 gitu. Jadi persamaan kuartik yang dibagi oleh persamaan kuadrat atau polinomial yang berderajat 2 dengan K1-nya adalah minus C per A dan K2-nya adalah minus B per A. Nah, jadi gini, polanya Horner-Kinel itu gini, yang ada di layar atau yang ada di gambar. Jadi, PQFS, T ini adalah koefisien dari semua variabel X plus konstanta gitu. Nah, kemudian yang aku gambar bintang ini adalah baris yang atau titik yang nggak boleh diisi sama angka. Jadi ya udah kita tambahin aja. Nah, dengan syarat K1-nya diletakkan di sini, di yang paling atas, K2-nya diletakkan yang paling bawah atau di bawahnya K1. Nah, berarti P ditambah 0 itu sama dengan P. Nah, P-nya dikali dengan K2. Berarti PK2 hasilnya ditaruh di sini. Nah, kemudian K2-nya kan udah. Sekarang K1, berarti P dikali dengan K1. Hasilnya PK1. Nah, PK1 itu ditaruh di sini. Nah, jadinya kan bentuknya diagonal tuh ya. Udah aku gambar juga warna hijau. Nah, kemudian untuk kolom Q ini, berarti 0 tambah PK2. Misalkan hasilnya adalah H1 gitu. Berarti H1 itu dikali dengan K2. Berarti hasilnya ditaruh di bawahnya PK1 ini. Nah, kemudian K2-nya kan udah, berarti H1 dikali K1 gitu. Hasilnya ditaruh di sini, di bawahnya S. Nah, kemudian kita jumlahkan dari kolom R. Dari kolom R misalkan hasilnya adalah H2. Nah, setelah ini berarti kita ulangi lagi sistem dari awal, yaitu dikalikan dengan K2, kemudian dikalikan K1 gitu. Oke. Kemudian ini untuk garis ini, jadi untuk tiga kolom pertama itu kita kasih garis untuk memudahkan kita untuk membedakan bahwa dua yang terakhir ini adalah koefisien sisa dan yang tiga pertama ini adalah koefisien hasil bagi. Oke. Next ke contohnya. Jadi di sini ada nih contoh, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial ini bla 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 oleh x kuadrat minus 5x plus 6. Nah, kita cari K1 dan K2-nya dulu. Nah, K1-nya kan minus C per A. C-nya adalah 6, A-nya adalah 1. Karena ini minus, berarti minus 6 dibagi 1 sama dengan minus 6. Kemudian K2-nya adalah min B per A. Nah, B-nya minus 5, berarti minus kali minus kan plus, berarti plus 5 dibagi 1, karena A-nya 1. Berarti sama dengan 5, K2-nya 5. Nah, berarti seperti yang tadi yang aku jelasin, koefisien dari semua variabel X plus konstanta itu ditaruh di paling atas. Nah, kemudian K1-nya ini minus 6 ditaruh di atas, kemudian K2-nya ditaruh di bawahnya K1. Nah, berarti tinggal kita jumlahin. 2 ditambah 0 tambah 0, berarti hasilnya 2. 2 kali 5, hasilnya 10 ini. Kemudian 2 kali minus 6, hasilnya minus 12. Sini, bentuknya diagonal kan. Nah,
Ini bentuknya diagonal. Nah, kemudian min 3 plus 10 hasilnya 7. Nih, hasilnya 7, berarti kita kaliin lagi nih. 7 kali 5 hasilnya 35, taruh sini. Kemudian 7 kali minus 6 hasilnya minus 42, ditaruh di sini. Nah, kemudian kita jumlahin nih dari kolom keempat. Kolom dengan koefisien 4, yaitu min 12 ditambah 35, hasilnya 27. Nah, 27 ini sama sistemnya kayak tadi, dikali dengan 5, kemudian ditaruh sini hasilnya 135, kemudian 27 ini dikali dengan minus 6, hasilnya minus 162, seterusnya. Nah, berarti di sini hasil baginya yang ini, yang 27 sama 27 ya koefisiennya, berarti 2x kuadrat plus 7x plus 27. Nah, kemudian untuk sisanya itu adalah yang belakang ini, yang dua belakang. Nah, hasilnya 91x minus 161. Perlu diingat lagi bahwa yang hitungannya yang belakang itu adalah konstanta, gitu. Oke, subtopik yang selanjutnya adalah tentang teorema sisa. Nah, di sini teorema sisa itu sama kan tadi ya. Kesamaan dasarnya itu ini, fx sama dengan px kali hx plus s. S-nya adalah sisa. Nah, di sini ada 3 teorema, yaitu yang pertama adalah teorema 1. Nah, untuk teorema 1, itu adalah sisa pembagian dari polinom fx oleh x plus k, yaitu s sama dengan f minus k. Nah, misal ini ada contoh bentuk polinomial ini dibagi dengan x minus 1, sisanya berapa gitu. Nah, jadi di sini kita tinggal nge-substitusikan aja sih. Jadinya x sama dengan 1 kan sama dengan 0 nih. X minus 1 sama dengan 0. Berarti x-nya itu sama dengan 1. Ya udah, 1 ini kita masukin ke persamaan. Berarti 1 pangkat 3 minus 4 kali 1 kuadrat plus 5 kali 1 minus 3. Hasilnya minus 1. Gitu. Kemudian yang teorema kedua, ini yang bentuknya AX plus B. Nah, sama kayak tadi, kita misalnya ada ini nih, polinom bentuk ini, dibagi oleh 2x plus 3, kan bentuknya AX plus B nih. Nah, 2x plus 3 itu kalau sama dengan 0, berarti x-nya adalah 3 per 2. Minus 3 per 2 ya. Nah, ya udah kita masukin aja ke bentuk polinomialnya ini. Berarti sisanya yaitu minus 3 per 2 pangkat 3, dikurangi 8 kali minus 3 per 2 kuadrat plus 5. Nah, hasilnya yaitu minus 131 per 8. Oke, kemudian lanjut ke teorema yang ketiga, yaitu sisa pembagian dari polinom fx oleh x min a, x min b, yaitu s sama dengan px plus q. Jadi harus diingat ya, s sama dengan px plus q untuk teorema yang ketiga. Nah, di sini ada contoh nih, misalnya, jika fx dibagi dengan x min 2, jika dibagi dengan x min 2, sisanya 24. Sedangkan jika fx dibagi dengan 2x minus 3, sisanya yaitu 20. Nah, jika fx dibagi dengan x min 2 kali 2x min 3 itu berapa sih? Nah, sisanya. Nah, x min 2 kali 2x min 3 berarti kan dari sini nih. Dari yang awal sama yang kedua ini. Berarti caranya kayak gini. Nah, misal nih, dari tadi kan aku udah jelasin nih, dirumuskan S-nya itu adalah PX plus Q. Nah, dibagi dengan X min 2 sisanya 24. Artinya X min 2 sama dengan 0. X-nya berarti 2. Berarti S-nya sama dengan PX plus Q-nya itu kita masukkan di situ. S-nya tadi kan sisanya udah diketahui nih, hasilnya 24. Berarti S-nya 24 sama dengan X-nya tadi diketahui 2. Berarti 2P plus Q ini untuk persamaan 1. Nah, untuk persamaan kedua sama kayak persamaan 1 tadi. Berarti 2x minus 3 itu kan sisanya 20. Berarti kan x-nya kan kalau disamakan sama dengan 0, berarti x-nya kan sama dengan 3 per 2. Nah, berarti kita masukin ke rumus yang s tadi. Berarti x-nya adalah 20, kemudian px, x-nya kita ketahui 3 per 2, jadinya 3 per 2p plus q. Ini menjadi persamaan kedua. Nah, kemudian dua persamaan ini kita substitusikan, kita eliminasi. Eliminasi habis itu disubstitusi. Nah, kita eliminasi dulu.
bisa dilihat di layar. Berarti kita kurangi nih, berarti Q-nya 0. Berarti Q-nya 0 dan P-nya sisa setengah P nih. Nah, 24 dikurangi 20 kan 4, berarti kita udah ketemu nih bahwa P-nya itu sama dengan 8. Nah, kemudian karena P-nya udah diketahui, nah kita masukkan ke yang persamaan ini. Bisa persamaan 1 atau persamaan 2, bebas sih. Nah, di sini misalkan kita masukkan ke persamaan 1, yaitu 24 sama dengan 2P plus Q. 24-nya tetap, kemudian P-nya 8, kita isi 8, 2 kali 8, plus Q, berarti 16 plus Q sama dengan 24, berarti Q-nya berapa? Yaitu 8. Berarti sesuai dengan rumus tadi, yaitu S sama dengan PX plus Q, berarti S itu sama dengan P-nya 8, 8X plus Q-nya 8, jadinya S sama dengan 8X plus 8. Oke, selanjutnya adalah teorema faktor. Nah, teorema faktor ini erat kaitannya dengan penentuan akar-akar suatu persamaan. Nah, jadi teorema faktor itu intinya X min K, faktor dari Fx jika dan hanya jika Fk itu sama dengan 0. Nah, di sini ada contoh nih. Salah satu faktor polinomial X pangkat 3 plus Kx kuadrat plus X minus 3 adalah X minus 1. Nah, tentukan faktor lainnya. Nah, jadi kita nentuin faktornya itu apa sih gitu. Nah, bisa kita langsung ke jawaban. Jadi di sini kan tadi K-nya kan belum diketahui ya. K-nya itu belum diketahui, maka kita cari dulu nih K-nya berapa. Nah, jadi gini, tadi kan X ini X minus 1 kan. X minus 1 berarti sama dengan 0 kan. Berarti X-nya sama dengan 1. Berarti Fx itu kita X-nya diganti dengan angka 1. Berarti angka 1 kan. Berarti persamaan tadi yaitu dari persamaan tadi berarti kan 1 pangkat 3 kali K terus dikali 1 pangkat 2 plus 1 minus 3 gitu. Jadi dimasukin aja ke bentuk polinomialnya tadi. Nah, di sini diperoleh bahwa K-nya itu sama dengan 1 gitu. Nah, jadinya ya udah X pangkat 3 plus X kuadrat plus X minus 3 karena tadi kan K-nya sama dengan 1 nih. Untuk Kx kuadratnya kan K-nya sama dengan 1, maka dari itu satunya nggak usah ditulis. Itu, jadi cuma X kuadrat ini aja. Kemudian, untuk menentukan faktor lainnya, kita bagi polinomial tersebut oleh X minus 1. X minus 1 berarti X-nya sama dengan 1. Kita pakai skema Horner. X-nya sama dengan 1. Nah, berarti satunya ini kita taruh di samping kiri. Berarti koefisien dari semua X plus konstanta itu kita taruh yang paling atas nih. 1, 1, 1, minus 3. Ya udah kita pakai skema Horner yang udah aku jelasin. Berarti 1 plus 0, 1, 1 kali 1, hasilnya 1 taruh sini. Seterusnya sampai akhir yaitu ketemu hasilnya 0 nih. Hasilnya 0. Nah, 0 ini sebenarnya sisa. Nah, kalau sisanya 0 berarti ini faktornya ini nggak ada sisanya gitu. Berarti hasil faktor lainnya adalah dengan koefisien 1, 2, dan 3. Berarti kalau ada variabelnya berarti kan X kuadrat plus 2X plus 3 gitu. Jadi ini merupakan faktor lainnya gitu. Nah, selanjutnya adalah teorema Vieta nih, yang subtopik yang terakhir. Nah, jadi teorema Vieta itu jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinomial. Jadi teorema Vieta ini ada kayak rumusnya gitu loh untuk persamaan kuadrat, kubik, dan kuartik. Nah, bisa dilihat, aku nggak akan jelasin yang persamaan ini, yang berlakunya itu apa aja, bisa dilihat atau mungkin kalian bisa post terus screenshot. Dari sini bisa tahu kan ya, ini kalau misalkan kuadrat, masa berlakunya berarti ini. Nah, kalau misalkan kubik berarti maka berlakunya ini. Nah, selanjutnya, kalau masa kuartik berarti maka berlakunya yang ini nih, ada rumusnya ini. Nah, oke, kita ke contoh aja nih, biar lebih paham. Nah, ada nih contoh. Jika akar-akar persamaan polinomial, bla bla bla, adalah X1, X2, dan X3, maka nilai dari 12X1 plus 12X2 plus 12X3 berapa gitu. Nah, tadi, berarti ini kan persamaan kubik ya, karena berderajat 3 nih. Nah, kita lihat tadi,
Ini kan kita disuruh kunci utamanya adalah X1 plus X2 plus X3. Berarti penjumlahan kan, penjumlahan dari semua persamaan kubik. Nah, kita lihat di sini untuk persamaan kubik untuk penjumlahan semua X-nya itu ini adalah minus B per A. Berarti kita pakai rumus yang minus B per A. Gitu. Nah, berarti sesuai dengan rumus, berarti X1 plus X2 plus X3 sama dengan minus B-nya adalah minus 2, yang ini, minus 2, kemudian A-nya ini adalah 1 sini. Nah, berarti minus kali minus kan plus, berarti plus 2 dibagi dengan 1, hasilnya 2. Berarti X1 plus X2 plus X3 ini hasilnya sama dengan 2. Nah, apakah ini sudah berhasil menjawab pertanyaan? Tentu saja tidak ya, teman-teman. Jadi, di soalnya kita disuruh nih, 12X1 plus 12X2 plus 12X3. Nah, perlu diingat, bentuk ini itu sama dengan 12 kali X1 plus X2 plus X3. Jadi ya udah, kita kalikan aja 12 kali hasilnya yang tadi, yang penjumlahan X tadi, yaitu 2. Berarti 12 kali 2 sama dengan 24. Jadi kayak gitu aja teman-teman, untuk teorema Vieta. Oke, untuk referensinya, ini aku pakai dari 3 referensi. Dan oke, mungkin dari sini aja pembahasan tentang materi polinomial yang bisa aku sampaikan ke kalian. Semoga bermanfaat untuk kedepannya dan semoga kalian bisa paham, dan kalau misalkan kurang paham bisa diulang lagi atau bisa tanya ke aku. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.